Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah hari ini saya akan membahas hadis tentang bahaya sombong dan takabur yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu darratin min kibrin. Qala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa gomtun nas. Dalam hadis ini sengaja tidak saya uraikan mata rantai dari Ibnu Mas'ud sampai Muslim, melainkan saya kemukakan satu rawi saja, yaitu rawi sahabi An Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat terkenal, termasuk 6 sahabat pertama yang masuk Islam sebelum Rasulullah SAW mendirikan madrasah di rumah Al-Arqam bin Al-Arqam yang dekat Masjidil Haram, ya. Jadi termasuk sahabat senior, dan beliau juga menawarkan diri kepada Rasulullah SAW menjadi asisten Rasul. Dan Ibnu Mas'ud ini terkenal dengan pembaca Al-Quran yang baik. Memang Ibnu Mas'ud termasuk sahabat yang postur tubuhnya nggak begitu tinggi besar, termasuk kecil, tetapi dia bisa membunuh musuh yang memusuhi Rasul di perang Badar. Dan beliau dikenal ahli dalam bidang ilmu faraid, selain ahli di dalam membaca Al-Quran. Sampai-sampai oleh Rasulullah SAW sering diperintah untuk membaca Al-Quran di depan beliau. Kata sabda Rasul kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra alayya ya Abdullah, tolong bacakan padaku Al-Quran wahai Abdullah." Dia juga bertanya, "Aqra alaika wa alaika unzila ya Rasulullah." Apakah aku bacakan di depanmu padahal Quran ini turunkan kepadamu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku juga senang mendengar bacaan Al-Quran yang membacakan selain aku. Jadi Rasulullah SAW senang membaca Quran, dan dia juga senang mendengar Al-Quran dibaca. Pada suatu saat kan Ibnu Mas'ud pernah membaca surat An-Nisa, yaitu ayat 41 ya, sampai ayat-ayat berikutnya.
fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida yauma idzi yawaddu alladhina kafaru wa asaw rasula law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumunallaha hadisa. Dengan dibacakan ayat ini depan Rasul oleh Ibnu Mas'ud, dan Rasul pun menangis. Dan sampai-sampai dia mengatakan, Rasul bersabda, hasbuka hasbuka ya Ibnu Mas'ud, cukup. Dan inilah yang sangat berkesan pada sahabat-sahabat yang lain. Dan memang sampai Umar bin Khattab itu kan mengatakan laqad muli'a fikhan, begitu hebat ilmu pemahaman tentang al-Islam, orang yang hebat tentang pemahaman al-Islam. Dan masih banyak lagi, ya secara berangsur saja saya bahas setiap penyajian hadis, ada nama sahabat, kita uraikan secara berangsur sehingga bisa memahami betul tentang tabaqatul ula atau tingkatan pertama hadis. Dan beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Berarti zaman Utsman bin Affan, ya. Kata beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud menerima hadis dari Rasul secara langsung. Ibnu Mas'ud sebagai sahabat yang sangat dekat, banyak kesempatan menerima hadis secara langsung dari Rasul, dan banyak juga kesempatan untuk meriwayatkan hadis kepada para tabi'in. Karena kalau wafat 32 berarti 22 tahun setelah Rasul wafat. Jadi punya kesempatan untuk menyampaikan hadis kepada tabi'in, kepada murid-muridnya. Dan di sini menggunakan kalimat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang sahabat itu meriwayatkan hadis dengan menggunakan kata-kata yang berbeda. Kadang-kadang itu bersumber dari hadis dari Rasul. Kalau hadis qauli, maka dia mengatakan qala. Seperti di sini anin Nabi SAW qala, berarti kan hadis qauli. Atau sami'tu yakul, atau langsung yakulu Rasulullah SAW, itu menunjukkan hadis qauli. Tapi kalau hadis fi'li biasanya menggunakan kalimat atau perkataan kana Rasulullah SAW. Tapi kalau hadis sahabi atau yang dikerjakan sahabat, kemudian Rasul berada di situ dan menyetujui, biasanya menggunakan kunna inda Rasulillah atau bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis yang menunjukkan perintah berarti itu amarona. Kalau larangan biasanya nahana Rasulullah atau la'ana Rasulullah SAW. Jadi bisa kita mengenal hadis itu apakah qauli, ucapan Rasul, fi'li, perbuatan Rasul, atau takriri, perbuatan sahabat yang disetujui Rasul, hami, rencana Rasul yang belum terlaksana zaman Rasul tapi terlaksana di zaman sahabat sepeninggal Rasul. Ada juga tarki, kesengajaan Rasul meninggalkan, ya,
Ini menggunakan anin Nabi SAW qol. Jadi hadis qauli. Apa perkataan Rasul itu? Yaitu la yadkhulu. Di sini diawali dengan la yadkhulu, la tidak, yadkhulu masuk. Al jannata surga. Di sini karena menggunakan fi'il mudhari sering terjemahkan la yadkhulu, tidak akan masuk. Walaupun memang kadang-kadang bermakna waktunya tidak ditentukan, la yadkhulu itu tidak akan masuk. Atau tidak akan masuk, la yadkhulu tidak akan masuk al jannata surga, ke surga. Man orang kana ada fi qalbihi, di dalam qalb man itu, qalb orang itu, yang qalbu itu mungkin nanti saya akan bahas secara mendalam tentang qalbu. Walaupun terjemah bahasa Indonesia sering diartikan hati, yang kadang-kadang kan hati itu mempunyai dua makna. Ada hati yang bersifat jasmani, ada hati yang bersifat rohani. Hati yang bersifat jasmani itu kalau dalam bahasa Arab namanya kabid atau kibdah atau kibdun. Ke hati yang seperti hati ayam, hati sapi. Hanya ada hadis kan, uhilat lana maitatani wadaman, dihalalkan bagi kita maitatan, dua bangkai, dan daman, dua macam darah. Ketika ditanya apa itu dua macam darah, yaitu al-kabid wattihal, hati dan limpa. Jadi tidak menyebut qalb kalau hati secara fisik. Makanya ketika berbicara haram dan halal, Rasul bersabda, ingat bahwa di dalam rongga dadamu ada mudghah, gumpalan yang idza salahat, apabila baik gumpalan tersebut baik seluruh tubuh, apabila rusak seluruh tubuh. Kan kalau dalam bahasa biologi kesehatan, yang apabila rusak kabid itu rusak seluruh tubuh dan seterusnya. Apabila baik itu kan bukan hati ya, jantung. Tapi beliau nyebut alahiyal qalb. Tapi seperti tadi saya katakan akan saya bahas secara terurai dalam kesempatan lain. Di sini fi qalbihi, dalam qalb, hati nurani mereka. Misqalu darrah. Misqal seberat darrah. Darrah itu artinya barang yang terkecil dan tidak bisa dipecah-pecah, tidak bisa dibagi-bagi lagi saking kecilnya atau saking ringannya. Kalau dulu menerjemahkan biji sawi, karena mungkin pada saat itu biji sawi yang terkecil. Tapi kan selanjutnya kan molekul, ada juga atom, ada juga yang lebih kecil dari itu. Pokoknya darah, barang yang terkecil, barang yang teringan, sekecil apapun. Sehingga ada juga yang tidak mengartikan saja miskola darah. Jadi sebesar atau seberat darah, min kibrin, dari takabur atau dari kesombongan. Dan kalimat darah itu cukup banyak dalam Al-Quran. Ada innallaha la yadlimu misqala darrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti bil ladunhu ajran azima.
Di situ sesungguhnya Allah tidak berbuat dolim, miskola darrah. Nah, sehingga diartikan sekecil apapun, setitik kecil apapun. Kalau baik dilipat gandakan dan diberikan pahala dari sisinya, pahala yang besar. Di situ la yadlim miskola darrah. Ada juga itu dalam surat An-Nisa ayat 40. Ada juga dikatakan kalimat darah itu dalam Al-Quran, wa ma ya'jubu an rabbika mim misqali darrah fil ardi wala fis sama wala asghar min dalika wala akbar illa fi kitabim mubin. Segala macam baik besar maupun kecil dan termasuk juga yang miskola darah di muka bumi itu tercatat semuanya. Surat Yunus 61. Terus ada juga miskola darah di dalam surat 34 ayat 3. Ayat jubu anhu misqalu darratin fis sama wala fil ard. Situ dikatakan baik kecil maupun besar termasuk juga misqalu darrah fi kitabim mubin. Disebutkan tercatat semuanya fi kitabim mubin, ya. Kemudian pada surat 34 ayat 22, ja'amtum min dunillah la yamlikuna misqala darrah fis samawat wala fil ar wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahu minhum min dhakhir. Itu misqala darrah, yang orang atau makhluk yang disembah selain Allah tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun misqala darrah, walaupun hanya misqala darrah, baik di langit maupun di bumi. Terus yang kita kenal dalam surat Al-Zalzalah, faman ya'mal misqala darratin khairan yarah wa man ya'mal misqala darratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal walaupun sekecil apapun kebaikan, pasti dia melihat misqala darratin, dan berbuat syarran, berbuat jahat, berbuat dosa, misqala darratin sekecil apapun, yarah, maka pasti dia lihat. Itu istilah darrah yang menunjukkan kepada barang yang sangat kecil, barang yang sangat ringan, barang yang tidak paling kecil sehingga tidak bisa dibagi-bagi lagi. Kadang-kadang yang mempunyai kesamaan pengertian darah, Khordal, Al-Anbiya, Khordal, juga surat Luqman, Al-Anbiya 47 dan Luqman ayat 16. Itu menggunakan khordal. Kemudian di sini dikatakan la yadkhulul jannah man kana, tidak akan masuk surga man kana, yang ada fi qalbihi, di dalam qalbi dia, misqalu darrah, sekecil darah pun, min kibrin, dari takabur. Jadi min kibrin itu sekecil apapun dari takabur atau keangkuhan atau kesombongan, sekecil apapun. Sekecil apapun atau seberat apapun
yang paling ringan, min kibrin, itu akan menjadi penghalang masuk surga. Kesombongan sekecil apapun atau seringan apapun di dalam qalb itu. Dan dia akan menjauhkan dari surga seperti disabdakan oleh Rasul dalam hadis lain, salah satun, 3. La yukallimuhumullah, Allah tidak ngajak bicara dengan 3 kelompok itu. Yaumal kiamah, pada hari kiamat, wala yuzakkihim, dan tidak akan dianggap suci. Jadi 3 kelompok itu akan malang di hari kiamat. Dia akan bersedih hati karena tidak diajak bicara oleh Allah dan tidak dianggap suci. Siapa mereka itu? Qala syaikhun janin, yaitu orang tua yang berzina. Syaikhun itu biasanya di dalam bahasa Arab atau bahasa hadis, syaikhun itu orang yang di atas 40 atau di atas 50 orang, usianya di atas 50 itu syekh. Kan ada syab ya, ada tiflun, ada juga syaikhun, ada kahal. Mungkin nanti akan bisa kita bicarakan di dalam tahapan-tahapan pendidikan orang tua terhadap anak sesuai dengan umur. Itu bisa didengar di dalam kajian saya melalui YouTube ini. Syaikhun. Jadi yang pertama tidak akan diajak bicara atau akan malang nasibnya di hari kiamat adalah syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Kemudian malikun kadzab, penguasa atau raja atau pimpinan kadzab yang dusta. Malik itu bisa raja, bisa presiden, bisa kaisar, bisa amir, atau yang lebih kecilnya mungkin gubernur, bupati, wali kota, sampai camat, kelurahan. Itu malik dalam daerahnya. Kadzab kalau dia berdusta. Itu nyesel nanti kalau jadi pimpinan tapi pendusta. Yang ketiga, orang yang menyesal di akhirat kelak karena tidak bisa komunikasi dengan Allah, ailun mustakbir, yaitu orang miskin tapi sombong. Kalau orang kaya sombong mungkin karena kekayaannya, karena kalau orang pembesar sombong mungkin karena kedudukan. Ini mah miskin, ail, fakir, atau orang tak punya tapi sombong. Itu keterlaluan. Jadi kalau 3 kelompok ini kan semuanya sebetulnya kategori sombong. Kalau syaikhun zanin, orang tua berzina, geus tua, cinah lagi. Sombong juga itu di dalam perbuatan dosanya. Malikun kadzab, penguasa harusnya jujur, malah pendusta. Dan ailun mustakbir, miskin, sombong. Itu sebelum kiamat, sebelum masa masuk surga saja sudah nyesel nanti di akhirat 3 kelompok ini. Qala rajulun, maka seorang laki-laki bertanya kepada Rasul. Jadi Ibnu Mas'ud mengisahkan ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul. Apa pertanyaannya? Qala rajulun, innar rajula, seseorang, yuhibbu, sangat cinta, ayyakuna, ada saubuhu, pakaiannya, hasanan, indah, wa na'luhu, sendal atau sepatunya, hasanatan, bagus. Jadi ya Rasulullah, bagaimana, kata seseorang ya, karena Ibnu Mas'ud kan meriwayatkan orang lain,
bertanya kepada Rasul. Seseorang bertanya kepada Rasul, kata Ibnu Mas'ud, bagaimana orang yang senang berpakaian indah, berpakaian keren, berpenampilan bagus, tampan, atau cantik jelita, berdandan, berhias. Kalau bagi perempuan mungkin karena kan oleh Rasul dikatakan bahwa perhiasan perempuan itu menonjol dalam bidang warna-warni, dalam bidang alwan, warna-warninya itu kecantikan perempuan. Tapi kalau ketampanan pria itu dalam keharumannya. Tapi bagaimana kalau ada orang yang senang berdandan, senang berhias, senang berpakaian bagus, dan juga bersepatu mahal, bagus. Apakah itu termasuk sombong? Ya, pertanyaan semacam ini menunjukkan kemungkinan terjadi. Di kalangan ulama itu perbedaan paham, atau di kalangan umat ya, perbedaan paham apa yang dimaksud dengan sombong. Ternyata sampai saat ini pun banyak kan yang memahami kesombongan dan keangkuhan seseorang itu dilihat dari penampilan lahiriah. Ya, kalau ibu-ibu pakai perhiasan gemerlap, itu dianggapnya sombong. Kan kadang-kadang begitu, padahal dia belum tentu sombong. Belum tentu juga orang yang berpakaian kumal atau berpakaian sederhana, berpakaian biasa, belum tentu tidak sombong. Kan ada juga kan kelompok masyarakat itu sehingga kalau berpakaiannya itu sama gitu ya, bahkan ada yang mengatakan istilahnya pakaian, ada juga kan yang demikian. Makanya dipertanyakan apa betul semacam itu termasuk tidak sombong kalau berpakaian kurang bagus, kalau berpakaian indah itu termasuk sombong. Di sini ditanyakan. Inna rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan senang keindahan. Jadi kalau dia berpakaian bagus, berpenampilan keren, berdandan, berhias, pakai mobil mewah, imah pageh, pakai weteh, itu belum tentu. Karena apa? Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan senang keindahan. Jadi kalau keindahannya untuk tasyakur atau untuk kerapihan, bagus-bagus saja. Dengan demikian, sabda Rasul ini merupakan koreksi terhadap orang yang beranggapan bahwa sombong terletak pada pakaian atau kekayaan. Orang yang berpenampilan indah dan berhias belum tentu sombong. Jika berpakaian bagus itu demi keindahan dan mencari keridhaan Allah, kan bukan sombong. Tentu saja akan mendapat pahala. Karena berpakaian bagus itu bukan ingin dipuji, bukan ingin menampilkan kekayaan, tapi memang ingin keindahan saja, atau menimbulkan keindahan. Karena apa? Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Maka yang selalu berpenampilan indah akan dicintai oleh Allah. Berhias diri baik dengan pakaian ataupun yang lain itu dianjurkan. Kita kenalkan di dalam Al-Qur'an, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum, ambil perhiasan, pakaian yang indah. Indah kulli masjid, ketika mau ke masjid. Jadi ke masjid itu tidak diperintah untuk
seragam pakaian itu. Bagaimana indahnya ke masjid. Kalau punya sarung yang bagus, pakai sarung yang bagus, peci yang bagus, pakai baju yang bagus, pakai jas yang bagus, pakai. Jangan ke masjid cuman pakaian yang kumal atau pakaian yang itu saja, ya. Karena kalau yang bagus-bagus, jas dasi, berpenampilan menghadap pembesar, sementara untuk menghadap ke Allah, ke masjid, pakaian cuman pakai kaos atau pakai celana yang sudah kucel. Tidak. Justru berdasar ayat ini, Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau mau sholat, kalau ke masjid silahkan berpakaian bagus. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak senang kepada yang berlebihan. Jadi ayat ini memerintah agar berhias dan berpakaian yang bagus kalau mau pergi ke masjid. Setiap muslim hidupnya tidak terlepas dari masjid. Maka menunjukkan bahwa berpakaian bagus diperintah bila keluar rumah. Karena kan selalu ke masjid itu terkait. Kecuali kalau dalam suasana tertentu, suasana wabah, atau hujan lebat, ya. Di zaman Rasul SAW juga ketika hujan lebat diperintah oleh Rasul, udah sholatnya dari rumah masing-masing kalau hujan lebat, jangan sampai kehujanan, basah kuyup. Berpakaian bagus, tapi tidak boleh berlebihan. Dan setiap muslim juga tidak diperkenankan mengharamkan berhias. Tidak boleh kita mengharamkan berhias, kecuali apa yang diharamkan oleh Rasul, seperti sutra dan emas bagi pria, yaitu sudah dilarang oleh Rasul. Makanya laki-laki berhias yang bagus, jangan pakai sutra, jangan pakai emas, karena itu bukan untuk laki-laki. Tapi kalau yang tidak diharamkan, tidak boleh kita larang mau berpakaian apapun. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadih. Katakan, siapa yang berani mengharamkan perhiasan dari Allah yang Allah keluarkan untuk hambanya, wat thayyibat minar rizki, dan yang baik-baik dari rezeki. Qul hiya lil ladzina amanu. Jawab, itu semuanya untuk orang beriman. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Untuk orang yang beriman, untuk dipakai, untuk dimakan yang bagus. Pakaian yang bagus, makanan yang halal, yang thayyib, untuk dimakan oleh orang mukmin. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Kholisatan yaumal kiamah. Tapi kalau di kiamat khusus. Jadi kalau di dunia siapapun boleh pakai, bagi mukmin maupun bukan mukmin, tapi kalau di kiamat khusus bagi mukmin. Kadzalika nufassilul ayat liqaumi ya'lamun. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang ya'lamun, mau berfikir. Dan dalam hadis lain juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, anna rajulan, sesungguhnya seseorang, anna rajulan, sesungguhnya seorang, atan Nabiya SAW, datang kepada Nabi, wa kana rajulan jamilan. Nah, itu seorang yang cakep, indah, bagus. Faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, inni rajulun hubbiba ilayyal jamal. Aku orang yang sangat senang keindahan. Wa utitu minhu matara, dan aku diberi seperti apa yang kau lihat. Hatta ma uhibbu ayyafuqani ahadun, sehingga tidak ada yang mengalahkan padaku siapapun. Atau imaqala bisyiraki na'li, atau bi syis'i na'li, baik itu sepatu, sandal,
atau pakaian apapun, aku tidak mau dikalahkan oleh pihak lain. Afaminal kibri, apakah itu termasuk sombong kalau saya tidak mau kalah sama orang, keindahan, kecantikan, baik dalam bidang pakaian, sepatu, sandal, atau pakaian yang lain. Apakah saya sombong dengan menggunakan pakaian yang paling bagus? Apa minal kibri, apa termasuk dalik itu? Maka Rasul bersabda, la, bukan. Apa itu? Walakinnal kibra, sungguhnya yang sombong itu min batoril haq, itu menyepelekan kebenaran atau menolak kebenaran. Wagomaton nas, dan menyepelekan manusia. Kemudian ditafsirkan juga al-kibru batorul haq. Sombong itu batorul haq, menentang kebenaran. Jadi sabda Rasul ini mengoreksi anggapan yang salah. Sombong bukan berpenampilan bagus, tapi menentang kebenaran. Ini merupakan makna pertama dari takabur atau angkuh. Sebagaimana diterangkan pada kajian tafsir Al-Quran, ayat 87 sampai 88 surat Al-Baqarah, bisa kita baca di dalam buku yang saya terbitkan namanya Percikan Mutiara Al-Quran. Nah, Percikan Mutiara Al-Quran itu di Al-Baqarah 8788. Kan takabur itu ada iblis, ada Fir'aun, takabur iblis, angkuh. Fir'aun juga. Terus ada juga yang mendustakan ayat. Ada juga membantah kebenaran hukum Allah seperti surat 40 ayat 35. Dan kaum Yahudi yang menutup diri, tidak mau menerima ajaran kebenaran. Itu yang namanya takabur. Pokoknya orang takabur, contoh dalam Quran, seperti iblis. Iblis itu disebut oleh Al-Quran wastakbaro. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Di situ dikatakan aba, wastakbaro, membangkang dan takabur. Wa makana minal kafirin. Wa kana minal kafirin, tidak pakai ma. Wa kana minal kafirin. Iblis itu termasuk wastakbaro. Kenapa? Karena dia merasa dia paling hebat, sehingga dia tidak mau tunduk kepada Allah yang memerintah sujud kepada Adam, karena dia merasa paling hebat. Itu iblis. Fir'aun juga itu sombong dalam surat Al-Qasas 38-39. Kalau Fir'aun, ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Sehingga dia katakan ma alimtu lakum min ilahin ghairi, selain aku. Sampai dia sombong minta bantuan Fa'uqid li ya Haman alat tim, bangun ali sorhan, tanah megah, sehingga atali'u ila ilahi Musa, aku bisa menjangkau Tuhan Musa. Inilah adunnuhu minal kadhibin. Wastakbaro huwa wajunuduhu. Firaun yang demikian juga itu takabur. Takabur pertama adalah menentang kebenaran Nabi Musa, atau sombong, atau takabur yang kedua, atau sombong yang kedua, Firaun itu karena merasa diri lebih di atas yang lain. Wa junudu fil ardi bighairil haq. Kemudian juga membantah kebenaran, memperdebatkan kebenaran, seperti surat 40 atau surat Ghafir ayat 35, alladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultan atahum
kabura maktan indallah. Nah, ini juga termasuk kabura maktan. Atau ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Qalbin mutakabbirin. Nah, qalbin itu bahasa Al-Quran sering diterjemahkan hati, mutakabbin besar. Jadi kalau diterjemahkan mah hati besar, tapi kan kalau dalam bahasa Indonesia mah sombong teh bukan hati besar ya, tapi besar kepala. Jadi memang menerjemahkan Quran hati-hati tidak bisa harfiah itu di situ, kadang-kadang artinya jadi berbeda. Qalbin mutakabbir. Kemudian kaum Yahudi juga dianggap sombong karena menutup diri, tidak mau menerima ajakan kebenaran. Karena di situ afakullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum istakbartum. Apakah ada apabila seorang rasul mengajak kepada kebenaran kamu sombong? Istakbartum. Tanda tanda sombong ya. Kemudian juga orang sombong itu yasma'u ayatillah tutla alaihi. Ketika dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika dibacakan kepada mereka yusru mustakbiran. Dia sombong ka'alam yasma'ha, seperti tidak mendengarnya. Wabasyirhu bi'adabin alim. Maka bagi mereka siksaan. Nah, berdasar kedua ayat ini, sifat yang termasuk sombong itu pertama memperdebatkan kebenaran ayat Allah. Kedua, kurang memperhatikan, sir mustakbiran. Tiga, berpaling dari ketentuan Allah, ka'alam yasma'ha, seperti tidak mendengar, pura-pura tidak mendengar ya, ayat Allah dibaca. Orang yang sombong itu diancam oleh ayat ini adzabin alim, siksa yang sangat berat. Bahkan di dalam hadis dikatakan yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamah. Para orang-orang sombong di hari kiamat akan digiring walaupun amsalad darri fi suwari rijal yaghshahumudul min kulli makanin fayusaquna ila sijdi fi jahannam yusama bulas ta'luhum narul anyar yusqawna min usarati ahli nar tinatal khabal. Di situ ditandaskan bahwa betapa tersiksa nasib orang sombong itu. Karena apa? Karena yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamah. Jadi akan digiring, akan diseret pada hari kiamat. Orang-orang sombong itu akan dikumpulkan di amsalud darri ya, bagaikan semut kecil dalam bentuk manusia yang diliputi dengan kehinaan yang sahumuddul. Kemudian dipenuhi dengan perasaan aib, merasa hina. Karena dulu sombong, maka nanti digiring dalam keadaan hina di berbagai tempat. Mereka diseret ayusakuna ila sijni fi jahannam, diseret ke penjara jahannam, neraka jahannam, yaitu yusama bulas, yang bernama bulas. Kemudian ta'luhum narul anyar yusqanu min usarati ahli nar tinatal khabal. Jadi di sana mereka dibakar dengan api yang besar dan diberi minum dengan air keringat neraka nanah
yang bernama Tinah. Tinah al-Khobal. Tinah al-Khobal itu perasan keringat, nanah, busuk, darah kotor yang diambil dari badan ahli neraka, diminumkan kepada mereka. Itu hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi betapa tersiksa dan terhina orang takabur, orang sombong di akhirat kelak. Bukan hanya disiksa neraka, tapi juga dipermalukan di hadapan ahli neraka lain. Nah, karena itu untuk membersihkan diri dari sifat sombong yang menjauhkan dari surga, mesti terus-menerus meringankan, memperbaiki. Bahkan Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, la yadkhulul jannah ahadun min qalbihi misqalu habbatin khardal. Ya, tidak akan masuk ke surga orang yang mutakabir, orang yang sombong itu, walaupun kesombongannya sekecil apapun. Misqala habba khardal. Dan la yadkhulun nar, tidak akan masuk neraka ahadun fi qalbihi misqalu habbatin khardal min iman. Walaupun ada khardal, ala miskola darah, miskola khardal dari iman. Jadi kalau ada iman, maka dia mencegah ke neraka. Kalau ada sombong, dia mencegah ke surga. Wala yadkhulul jannah ahadun min qalbihi miskalu jannah miskalu habbah khardal min kibriya. Jadi sombong mencegah ke surga, iman mencegah ke neraka. Jadi berdasar hadis ini, iman akan membawa seseorang ke surga, menjauhkan dari neraka. Takabur dapat menjauhkan diri dari surga dan menjerumuskan ke neraka. Oleh karena itu, supaya sifat takabur bisa hilang, mesti meningkatkan keimanan. Prinsip iman adalah percaya. Jadi bagaimana kalau orang itu sombong ada, takabur ada, maka tentu saja nanti ada pertimbangan berat mana antara sombong dan iman. Kita tutup dulu ya, nanti Gomtun Nas akan kita lanjutkan dalam bahasan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.